Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bikin micro interaction di Figma. Case-nya adalah bikin bubble chat dari bawah ke atas itu tampil ya, dan kita akan letakkan bubble chat-nya itu di atas HP gitu ya. Jadi nanti akan kelihatan ada dua bubble dari pengirim dan penerima gitu. Nah, pertama-tama yang teman-teman perlu lakuin adalah teman-teman perlu bikin komponen bubble-nya terlebih dahulu. Kenapa kita perlu bikin komponen? Kenapa nggak langsung duplikat aja gitu misalnya. Nah, komponen ini sangat penting karena begitu kita ada changes, itu cukup kita ngubah di komponennya aja atau master komponennya aja. Nanti semua filenya, semua hal yang udah kita duplicate itu bakal ikut berubah juga kalau kita ada perubahan warna atau konten, itu semuanya ikut berubah. Nah, cara bikin komponennya gimana? Cara bikin komponennya teman-teman cukup pergi ke teks ya, terus tambah aja nih, misalnya ini Lorem Ipsum gini ya. Terus ini tinggal dibikin auto layout. Teman-teman bisa pakai shift A atau nanti bisa add auto layout. Nah, ini udah auto layout dan kita bisa set paddingnya misalnya 24 pixel, terus 24 pixel juga untuk yang atas, dan kita kasih color nih, misalnya colornya mau warna hijau ya, kayak gini misalnya. Terus nanti jangan lupa teksnya warna hitam, dan kita akan kasih radius juga untuk kontainernya misalnya 12 pixel. Terus teman-teman juga bisa kasih shadow di efek kayak gini. Nah, di sini ada pilih drop shadow, inner shadow. Nah, teman-teman bisa pilih yang drop shadow, dan ini juga tergantung preferensi dari teman-teman kalau pengen nambahin shadow. Terus let's say kita pengen radiusnya yang untuk kiri bawah itu nggak ikut rounded nih, gimana caranya? Nah, ini bisa diganti jadi 0 ya. Oke, kalau udah kita bisa namanya misalnya bubble. Terus kita bisa bikin komponen di sini. Nah, ini ada icon 4 kotak-kotak ini ya, kita bisa create komponen. Nah, make sure teman-teman ini udah jadi ungu ya. Kalau udah, kita bisa bikin variannya. Jadi di komponen itu kita bisa bikin varian. Misalnya ada varian bubble message untuk sender, bubble message untuk yang non sender, itu juga bisa. Caranya gimana? Caranya cukup klik plus. Nah, dia akan jadi dua varian ya. Kita bisa namain varian tadi sesuai preferensi dari teman-teman. Misalnya yang ini adalah ya tadi antara sender non sender, atau bisa bedain by color, misalnya yang ini green, terus yang ini white misalnya. Nah, untuk yang varian white kita bisa ganti jadi warna putih. Terus untuk bubble-nya aku akan set jadi terbalik ya bubble ya. Nah, kayak gini misalnya 0, terus ini 12. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan coba aplikasikan bubble-bubble yang udah kita bikin nih dari varian tadi ke sebuah frame dulu ya. Jadi sebenarnya ada banyak frame sih, cuma kita akan coba bikin satu frame dulu. Ini frame pertama, aku gedein lagi, terus aku akan isi ini bisa di copy ya, copy. Urutannya aku mau white dulu, terus baru hijau ya misalnya. Nah, ini yang pertama, ini yang kedua, aku duplicate kayak gini ya. Ya, make sure ukurannya pas aja sih. Oke, nanti aku akan butuh 4 frame. Untuk frame pertama, kalau mau bikin micro interaction, kita kan flow-nya adalah dari bawah ke atas. Jadi nanti untuk bubble pertama itu nanti akan tampil duluan kan. Jadi bubble pertama nanti akan ditaruh di bawah. Nah, teman-teman bisa set peletakannya. Ini aku mau mepetin ke kanan aja ya. Terus ini ke bawah. Nah, ini bawah mentoknya ke sini.
tapi nanti aku akan bikin dia nggak terlihat. Jadi caranya teman-teman bisa tambahin nih value-nya, misalnya 150 ya. Oh belum tenggelam, nah make sure udah tenggelam gitu aja sih. Ini aku bikin 154 deh. Nah ya, segini ya. Nah sebenarnya kan berarti frame ini sih ya, frame ini isinya sebenarnya ada bubble, cuma nggak kelihatan. Oke, kalau udah kita bikin frame kedua, kita duplicate aja. Di frame kedua ini bubble-nya kita akan muncul, bubble pertama tadi itu di atas ya, kayak seolah-olah dia muncul gitu. Aku mau taruh berarti line top ya, nah kayak gini. Terus kita duplicate lagi, kita munculin bubble yang kedua ya. Nah bubble kedua ini kan gak mungkin langsung tampil di frame, jadi kita approach-nya kayak tadi, kita sembunyiin dulu baru ditampilin. Nah kita panggil nih bubble yang kedua, aku pengen warna hijau, jadi aku panggil dan aku taruh di screen, di frame ketiga ini ya. Sama kayak tadi, ini ditaruh di bawah, terus aku mau taruh di pojok kiri ya, kayak gini. Nah terus ini dikurangin jadi 154 juga biar tenggelam. Jadi kalau kita lihat framenya, strukturnya ada dua ya, ada dua bubble, cuma yang nampak itu bubble yang pertama, yang kedua itu tenggelam. Oke, selanjutnya kita duplicate aja bubble-nya. Terus untuk bubble yang gak kelihatan tadi, kita bisa naikin ke atas nih, misalnya jadi 90. Oh kita naikin lagi juga bisa, misalnya segini ya. Nah kalau udah, ini udah semua ya, ada 4 screen atau 4 frame. Kita bisa konekin satu frame dengan satu frame lain dengan cara klik frame pertama ya, terus klik prototype. Nah teman-teman bisa pilih frame pertama tentunya harus dikonekin dengan frame kedua konekin ke frame ketiga, terus frame ketiga konekin ke frame keempat. Jadi harus satu-satu gitu ya, dan ini berurutan. Ini aku konekin frame pertama, caranya klik plus aja, terus konekin ke frame kedua. Nah pilihnya adalah ada macam-macam trigger nih. Nanti kita akan pilih yang after delay, teman-teman bisa set delaynya tergantung preferensi teman-teman. Terus pilihnya jangan yang navigate to, tapi pilihnya yang swipe overlay, karena nanti akan ganti-ganti overlay aja sih, bukan ganti-ganti navigation. Terus nanti teman-teman pilihnya jangan lupa yang smart animate, dan pilih yang is in and out gini ya. Oke, lakukan hal yang sama ke frame-frame lain. Ini sama after delay, terus nanti pilih yang swipe overlay, terus pilih yang smart animate dan is in out. Ini juga sama. Oke, kita pilih yang after delay, terus pilih yang swipe overlay, dan pilih yang ini juga masih sama settingannya. Oke, kalau udah teman-teman bisa play dulu nih, make sure apakah udah benar atau enggak. Nah udah bener ya, cuma ini agak lama, kenapa nih? Nah teman-teman bisa setting delaynya sendiri. Delaynya mungkin bisa set 100 gitu ya, jadi teman-teman bisa cobain, tergantung preferensi teman-teman juga. Tapi konsepnya itu kayak tadi ya, jadi kita harus bikin urutan flow animasinya, terus nanti konekin satu screen ke screen lain, dan make sure pakainya kayak after delay dan actionnya swipe overlay gitu ya. Terus nanti ya kalau kita udah bikin dari 4 frames tadi, teman-teman bisa duplicate frame yang pertama atau copy, terus nanti ditaruh di home screen, jadi tempelin aja nih di sini. Oke. Nah kalau udah, teman-teman bisa konekin yang ada di home screen ini itu ke flow pertama, jadi konekin ke yang ini, yang pertama. Dan pilihnya adalah teman-teman harus pilih yang open overlay gitu ya, open overlaynya ke frame yang pertama gitu.
Terus pilihnya jangan center karena kita akan nampilin overlaynya kan di position yang ada di sini gitu misalnya. Jadi pilihnya yang manual. Nah dia akan naruh animasinya akan naruh di sini gitu. Oke, kalau udah bisa di close aja. Terus kita bisa play. Ini ya. Nah, dia tampil ya. Oke, nah teman-teman bisa perbaiki tampilannya. Ini kan masih ada warna putih backgroundnya. Nah teman-teman bisa ilangin aja backgroundnya ya. Ini fillnya dihilangin. Yang di sini juga sama. Oke, kita coba lagi. Nah playnya bisa lewat sini sih, bebas. Atau bisa lewat sini langsung. Oke, udah tampil nih. Nah tinggal di adjust aja. Terus kalau teman-teman misalnya bubble ya pengen berubah, kan tadi bubble-nya kan sebenarnya ada banyak ya, kita di duplicate tapi dia nggak kelihatan. Nah makanya kita perlu komponen karena nanti ketika kita bikin satu perubahan lagi nanti semuanya akan ikut ke apply. Misalnya mau berubah warna ini ya, warna coba warna pink. Nah misalnya warna pink gini, nanti akan ikut berubah juga semuanya, khusus untuk yang varian ini ya, yang tadi ya. Nah kita coba play ulang. Nah dia akan berubah jadi warna pink gitu. Semoga tutorialnya membantu.